Walaupun pasien stroke itu dia hanya memiliki tadi golden period untuk diberikan obat ya. Golden period untuk membaik atau masa terbaik untuk rehabilitasi hanya berlangsung 6 bulan. Jadi pada saat serangan dia dengan segala kelumpuhannya, dengan segala gangguan menelannya dan lain-lainnya, itu hanya memiliki waktu 6 bulan untuk menjadi lebih baik. Jadi 6 bulan itulah yang dipakai, dikejar untuk bisa mengembalikan dia semaksimal mungkin. Jadi setelah 6 bulan, apapun yang dia dapat, itulah kecacatannya dia. Jadi 6 bulan ini kita berjuang untuk meminimalkan, mengecilkan kecacatan atau sisa dari stroke-nya. Mungkin itu. Oke, ini satu catatan tambahan bahwa setidaknya cuma punya waktu 6 bulan untuk mengembalikan beberapa fungsi agar membaik gitu dok. Ya. Sebelum nantinya jadi cacat permanen gitu Ya. dok. Nah, ternyata di sini saya kembali diingatkan bahwa ternyata terapi bicara itu penting banget ya dok. Iya, karena sebenarnya tidak hanya bicara ya, masih nanti ada okupasi, ada fisioterapi gitu. Targetnya tadi tuh target yang disusun oleh tim atau masing-masing punya target sendiri? Bisnis secara tim mas, jadi kan nanti dari dokter biasanya dia memperhatikan apa, nanti dikomunikasikan ke tim fisioterapi, ke terapi bicara, ke okupasi, seperti apa. Kalau misalkan dari pemeriksaan kita itu kurang cocok dengan target dari dokter, kita komunikasikan nanti ke dokternya, biasanya seperti itu. Oke, dengan konsultasi dokter semuanya berperan gitu nanti biar menuju ke targetnya begitu ya. Lalu ketika ngomongin terapi bicara, saya balik lagi nih ke Mas Yoga gitu. Mas Yoga nih kalau yang dilakukan keluarga nih, apa sih yang bisa keluarga lakukan untuk pasien dengan gangguan-gangguan tersebut? Oke, baik. Sebelumnya terkadang banyak kasus keluarga itu terlalu sibuk mengurusi tentang medis, dalam arti ayo obat-obatnya harus diminum misalnya, ayo jangan makan yang ini, jangan makan yang itu misalnya, ayo latihan dan sebagainya. Tapi terkadang satu hal yang Tetapi kalau usia produktif tetap harus sebisa mungkin kembali ke pekerjaannya lagi. Ya, dengan catatan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, dan dari Rumah Sakit Pantirapi pun ternyata juga bisa gitu menyurati HRD agar nanti posisinya dapat disesuaikan, ya nggak lagi misalnya inspeksi harus naik ke lantai 3 gitu, nggak lagi, atau inspeksi tower gitu, setidaknya dia inspeksi kertas-kertas aja surat, tapi setidaknya dikembalikan fungsinya. Nah tadi dokter menyampaikan juga terkait terapi okupasi nih, saya langsung pengen tanya lebih dalam dengan Mbak Lisa yang sudah hadir. Namun sebelumnya sebelum saya tanya ke Mbak Lisa, saya pengen menyapa yang sudah bergabung di Healthy Talk Show di sore hari ini bersama dengan Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta dalam Health Pandemic Expo 2020 di Main Atrium Hartono Mall Jogja. Dan saya informasikan bahwa nanti di akhir acara juga saya akan membuka sesi untuk langsung tanya jawab dengan tim dari fisioterapi maupun langsung bisa konsultasi. Jadi kali ini konsultasinya gratis dengan dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Pantirapi. Nanti bisa langsung tanya ke dokter Esdras atau juga dengan tim fisioterapi. Oke, sekarang saya ingin menyapa Mbak Lisa yang tadi sudah menunggu gitu di sana. Saya bingung mau nanya apa ya ke Mbak Lisa. Nah, dokter sudah menyampaikan ternyata terkait terapi okupasi. Jujur Mbak Lisa, dari tadi saya nggak nanya karena saya bingung terapi okupasi itu apa gitu loh. Kalau terapi bicara masih bisa lah saya tebak, oh ini kayaknya belajar ngomong gitu kan. Fisioterapi iyalah, tapi ini si okupasi ini apa gitu. Benda apakah ini? Iya sih mas, memang okupasi terapi di Indonesia sendiri itu masih belum terkenal sepertinya. Masih banyak dokter juga yang belum tahu apa itu okupasi terapi. Jadi sebelumnya mengarah ke stroke, saya boleh ngomong tentang okupasi dulu? Boleh. Iya, jadi okupasi terapi itu layanan kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat. Dari cara kita berikan latihan dan aktivitas yang mengarah ke kemandirian. Oke, jadi mengarahnya ke kemandirian tadi ya. Kalaupun bisa balik bekerja ya balik, kalaupun enggak setidaknya yang sudah lansia bisa merawat dirinya sendiri gitu, bisa ke toilet, bisa
makan dengan nyaman gitu. Itu yang dilakukan. betul sekali. Lalu Jadi misalkan kita di Indonesia sendiri juga kalau pasien biasanya pasien stroke gitu kan biasanya ada orang lain. Nah kita sebagai okupasi terapi kita melatih supaya pasien itu bisa mandiri semaksimal mungkin dengan aset yang ada, jadi dengan kemampuan yang ada. Seperti itu. lalu terapinya biasanya ngapain aja sih Mbak? Kita bicarakan stroke langsung itu. Jadi kalau misalkan seperti yang dokter Esra tadi bilang, ketika tangannya lemah, kita bisa latih gitu. Jadi 1 November nanti kami di Panti Rapih itu memiliki unit perawatan stroke intensif ya. Jadi stroke unit. Jadi selama ini memang Panti Rapih belum memiliki stroke unit. Nanti 1 November nanti kami akan opening untuk stroke unit. Jadi stroke unit ini adalah layanan komprehensif ya. Jadi intensif, dia termasuk layanan intensif untuk pasien dengan stroke. Jadi kalau jantung itu kan punya ICU, Intensive Cardiac Care Unit. Jadi kalau yang pasien stroke dia punya stroke unit. Ke Mbak Lisa nih, kalau tadi jangka waktunya melihat dari kondisi pasien di awal, lalu disiplinnya, lalu apa yang dilakukan, tapi sekali terapi itu biasanya berapa lama Mbak Lisa? Kalau di Panti Rapih sendiri biasanya 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit sekitar itu. Baik itu dilakukan di rumah sakit ataupun nantinya ketika di rumah juga setidaknya cuma 30-45 menit sehari, itu bisa setiap hari tapi nggak seminggu 3 kali gitu. Di rumahnya. Nah, Setiap hari boleh. Yang penting itu tadi sesuai kondisi pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien yang tidak boleh capek seperti itu tidak karena banyak faktor juga gitu. Tim dokter nanti akan menganalisa dulu apakah ini memungkinkan dilakukan setiap hari atau hanya bisa seminggu 3 kali gitu ya. Kompleks sekali ternyata untuk menangani pasien dengan stroke. Jadi mesti dilihat dari banyak faktor, lalu tim juga akan menentukan apa yang harus dilakukan, berapa kali dilakukan. Ini luar biasa. Hari ini kita bisa kupas tuntas terkait stroke dan bagaimana cara pencegahan dan Cuma memang kami sebagai okupasi terapi punya goals, misalkan sampai bapak ini bisa tanda tangan lagi. Nah, seperti itu. Kalau sampai sudah bisa tanda tangan lagi, ya sudah kita stop di rumah sakit. Tapi ketika nanti kalau sebentar sebelum dilanjut ya, ini ngomongin tanda tangan gitu, yang penting masih bisa tanda tangan, cap jempol, beres gitu. Itu jelas gitu, ada nama saya di situ, tanda tangan Pak gitu. Enggak, tapi itu jangan banget. Oke lanjut. ya mas, tapi memang benar pasien menuntutnya mbak saya yang penting bisa tanda tangan lagi. Kalau nggak tanda tangan nggak cair. Itu sederhananya, tapi banyak hal yang sebenarnya punya target ya. Saya jadi kepikiran ketika memang ini kompleks banget ya masalah setelah stroke gitu kan. Saya sampai kepikiran udah mendingan nggak usah stroke kan gitu. Balik lagi deh kita gitu. Karena saya melihat dampaknya banyak banget. Ya tadi kalau dibilang ekonomi jelas, lalu secara psikologis keluarganya juga stres kan. Ngomong sama bapaknya atau ibunya atau nenek, kakek, orang tua mereka yang susah banget diajak ngomong. Apalagi kalau mereka ngomong dan kita nggak paham, mereka nangis, mereka marah. Ya saya kalau boleh ambil punya pilihan gitu, saya mendingan nggak usah ada stroke gitu. Saya balik lagi nih mau ke dokter gitu. Dari sekian banyak ini tadi kompleks. Bagaimana nih sebenarnya dokter yang simple gitu untuk mencegah timbulnya serangan stroke? Gini, agak saya bahas sedikit yang tadi ya. Jadi gini, kenapa kok teman-teman fisioterapi masih ini tergantung kondisi pasien. Pasiennya tergantung, mungkin sesak, mungkin juga nggak kuat kalau di fisioterapi 1 jam gitu. Karena gini, memang pada pasien stroke itu kadang-kadang dia tidak murni stroke aja. Jadi dia biasanya beserta dengan penyakit gula, beserta penyakit jantung, beserta hipertensi gitu, yang kadang-kadang itu membuat hambatan gitu. Nah, sebenarnya untuk mencegah stroke itu kita harus tahu bahwa stroke itu adalah suatu final dari istilahnya akibat dari banyak sebab. Nah, sebabnya yang menyebabkan terjadinya stroke inilah yang dikenal dengan namanya faktor risiko. Faktor risiko stroke ada 2, yang satu tidak dapat dimodifikasi, yang satu dapat dimodifikasi.
Yang tidak dapat dimodifikasi itu misalnya apa sih? Yang tidak dapat dimodifikasi itu misalnya usia. Nggak ada kan orang minum obat nanti turun 30 tahun, nggak ada. Ya kan? Terus kemudian jenis kelamin, walaupun bisa diubah tetapi tetap sama. Kodratnya seperti itu. Kemudian jenis ras, bisa di skin care putih tapi ya tetap sama rasnya itu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa diubah gitu ya. Nah, lalu ini saya lebih tertarik ke yang bisa dimodifikasi tentunya, Dok. Ya, yang bisa dimodifikasi ini yang sebenarnya ada di setiap mungkin di keluarga kita, di lingkungan di sekitar kita ya, kayak hipertensi, darah tinggi ya, penyakit gula, kolesterol yang tinggi, kemudian merokok, terus minum minuman keras, kurang berolahraga, hipertrigliserid dan lain sebagainya. Kenapa? Hal-hal ini bisa diubah kok. Hal-hal ini bisa diubah, bisa menjadi lebih baik. Gimana caranya? Ya dikontrol, diubah gaya hidupnya, diperbaiki polanya. Kemudian juga kalau penyakit-penyakit tertentu, penyakit jantung, kolesterol, hipertensi itu kan. Iya, benar. Lalu kalau dijelaskan lebih detail lagi gitu. Tadi dibilang merokok, minum minuman keras, pola hidup sehat. Lalu faktor resiko terbesar deh untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini apa, Dokter? Kalau faktor resiko terbesar hidup di zaman sekarang adalah kurang aktivitas. Kurang aktivitas. Ya, kurang bergerak. Gerak, woi gitu. Nah, kenapa kok kurang bergerak? Karena kita sekarang di teknologi IT ya, jadi semuanya mudah lah gitu ya. Misalnya kita cuma menyebut oh ya turn off the light, jadi matilah lampunya, turn on the TV, jadi nyala TV-nya, kita hanya cukup duduk kan gitu. Sama lah, semuanya bisa dikerjakan dari smartphone, semua bisa dikerjakan dari internet, jadi membuat kita tidak bergerak. Beda kalau nenek moyang kita ya, nenek moyang kita kan bertani, kita kan agraris ya, jadi bertani, mereka nyangkul, menanam, bercocok tanam, membajak, itu kan bergerak terus ya. Sedangkan kita ini kan sekarang kerjanya sebagian besar adalah kantoran, duduk di meja, di kursi ya, di kursi, duduk di meja nanti dimarahin bu guru. Duduk di kursi, kemudian dia start jam berapa tuh? Jam kerja jam 8, dia pulang jam 4. Coba berapa? 8 jam ya kira-kira. Dia hanya duduk aja. Dia mungkin sampai rumah udah capek, udah nggak olahraga, ya, aduh, udahlah mainan handphone, buka smartphone, mainan handphone dan lain-lain gitu ya. Nah, itu membuat orangnya menjadi tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup. Jadi Hari Stroke Sedunia tahun 2020 itu yang mengambil tagline adalah join the movement, ya, don't be the one. Jadi istilahnya, ayo kita gerak dan jangan menjadi salah satu dari sekian ribu pasien stroke. Ya, sehingga kita itu bagaimana kita lebih banyak bergerak lah, istilahnya sehari-hari kita jangan cuma duduk aja. Kan bahwa kalau sudah sakit stroke jangan sampai jatuh gitu. Nah, yang menyebabkan jatuh itu stroke-nya atau jatuh hanya jatuh ke sandung ke stroke, gitu ya dok. Karena banyak persepsi bahwa orang stroke kalau jatuh meninggal, banyak gitu. Meninggalnya itu karena stroke-nya serangan terus jatuh atau kemudian dia kehilangan kemampuan separuh badan, kemudian dia dijatuh. Jadi bukan karena dia jatuh terus dia serangan stroke, enggak, tetapi dia stroke dulu terus dia baru jatuh gitu. Nah, tetapi kan kadang-kadang seorang itu ngomong ya, saya tuh jatuh dong terus jadi kayak gini. Enggak, sebenarnya enggak. Sama halnya juga begini, kita harus lihat ya, padahal masih usianya tua. Usia itu kan menjadi faktor resiko. Si bapak usia 70 tahun naik sepeda motor, tiba-tiba jatuh, terus setelah jatuh ternyata tangan kirinya berat, tangan kirinya berat. Itu beratnya belum tentu karena dia jatuh naik sepeda motornya, belum tentu. Bisa jadi dia pada saat naik sepeda motor dia serangan stroke, kehilangan keseimbangan, motornya miring terus jatuh. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah kita bagaimana kita harus lakukan scanning, CT scan kepala. Di dalam CT scan kepala itu kita bisa melihat kalau dia memang sumbatan, kemungkinan besar dia stroke duluan, gitu. Karena stroke terbanyak tadi ya, tadi yang pipa mampet dan pipa bocor
itu yang paling banyak pipa mampet. Pipa bocor itu 15-20%. Pipa mampet itu ya bisa sampai 75-80%. Ya. Tetapi kalau dia di scanning dia ada perdarahan, kita lihat dulu kalau dia perdarahannya di dalam otaknya, biasanya dia stroke-nya duluan baru dia jatuh. Tapi kalau dia perdarahannya berada di luar dari otaknya, dia perdarahan itu muncul karena benturan. Jadi kemungkinan dia benar-benar kecelakaan, jatuh, kepalanya terbentur aspal, kemudian baru dia muncul perdarahan. Jadi karena ada perdarahan maka dia ada gangguan fungsi otak kan, jadi separuhnya akan lemah. Jadi gini, tidak semua yang lemah separuh itu stroke ya. Jadi kayak tumor otak juga ada lemah separuhnya. Kemudian trauma kepala, perdarahan di kepala karena trauma juga akan lemah separuh. Karena otak kiri kita menjalankan sebelah kanan, sebagian sebelah kanan. Otak kanan kita menjalankan sebelah kiri. Ya, jadi karena persilangan itu apapun yang berada di salah satu sisi otak, dia akan menimbulkan gejala klinis di salah satu sisi badannya.